Saya mencari partner gitu. Karena tukar pikiran itu menjadi penting gitu ya. Bahwa memulai sesuatu itu pasti ada pengorbanan gitu. Harus. Kalau nggak terpaksa ya pasti kan dikasih tahu orang. Semua bisa kita bicarakan di atas meja makan. Halo Mas. Halo. Mas Tigor. Ya. Bilangnya harusnya Bang ya kayaknya ya. Medan pasti bukan? Betul. Bang Tigor. Siap. Ini adalah ex pegawai KPK yang banting setir menjadi entrepreneur alias pengusaha kuliner. Biasanya kalau banting setir tuh ada sesuatu di depan tuh Mas. Jadi harus banting sedikit tuh. So, how's life Mas? Gimana sekarang? Kehidupan setelah bekerja kantoran, sekarang menjadi pengusaha, lebih susah apa lebih gampang? Yang pasti tantangannya berbeda-beda tapi ini juga ya ya pasti kita harus siap juga. Tantangannya sih ya mau kerja mau usaha pasti ada. Pasti ada ya. Itu masalah bukan pencapaian tapi pilihan berarti. Pilihan. Ya? Pilihan yang berat nggak Mas? Memulai usaha sendiri setelah bertahun-tahun menjadi ya karyawan atau pegawai kantoran. Enggak juga sih, karena usaha nasi goreng ini kan memang salah satu keinginan lah ketika waktu mau di kerja dulu ya. Jadi waktu kerja pengen juga nih punya usaha, cuma waktunya waktu itu kan memang nggak bisa karena kan tetap kita harus terikat waktu kerja kan. Yeah. Nah setelah ada kesempatan untuk punya usaha gitu karena memang tidak tidak memenuhi tidak lanjut di kantor yang lama ya sudah saya memulai juga usaha ini. Berarti artinya apapun yang terjadi dengan waktu menjadi pegawai habis itu ya bisa dibilang mau tidak mau kan harus memulai suatu usaha, melihatnya sebagai kesempatan berarti ya. Bukan sebagai sebuah keharusan atau keterpaksaan berarti. Itu trigger juga sih sebenarnya. Itu menjadi pemicu. Betul. Jadi ketika waktu itu saya diputuskan untuk tidak lanjut kerja kan, apa nih yang mau saya lakukan? Pilihannya kan cuma dua kan. Yeah. Kita kerja di tempat lain atau kita berwirausaha gitu. Nah, waktu itu saya kebetulan ini usaha berdua sama rekan saya Mas Endro gitu. Dari tempat yang sama? Beda. Ini kebetulan dari teman lingkungan aja gitu. Jadi saya berdiskusi kira-kira saya mau ngapain nih gitu. Ya tukar pikiran lah. Usaha kerja itu kan tentunya ada proses ya kan. Yeah. Saya nggak tahu berapa lama kalau memang mau mencari kerja lagi. Tapi kalau usaha kan kita nih yang menentukan waktunya. Betul. Jadi waktu itu kalau kita mau cepet ya usaha aja begitu. Nah usaha yang memang kita bisa menjalankan dan rata-rata kita menguasai lah gitu. Menguasai tapi memang masakan? Untuk nasi goreng ya tentunya saya harus mempelajari gitu. Jadi ketika saya menguasainya dalam arti saya harus memproses terlebih dahulu gitu ya. Saya melakukan research, melakukan mencoba-coba gitu dalam konteks ya biasa di rumah ya yang seadanya gitu. Ya ketika saya merasa rasanya ini udah oke gitu. Saya coba ke berbagai teman gitu. Saya coba kita undang waktu itu. Ini saya mau buka usaha nih, silakan nih kalau memang ada kritikan nih, ini usaha makanannya gitu. Tiba-tiba responnya positif. Akhirnya barulah kita berani gitu. Oke, lahirlah nasi goreng KS. Goreng rempah ya. Nasi goreng rempah KS. KS itu adalah Kampung Sawah. Akamsaw berarti ya. Anak kampung sawah berarti. Bukan akamsin. Tadi research nasi goreng itu kan makanan yang awam banget lah gitu. Saya termasuk katanya pemakan customer restoran mewah yang bodoh karena saya masuk ke restoran mewah manapun mau bagus pasti pas saya lihat nasi gorengnya dia punya menu apa aja karena menurut saya paling aman. Tapi artinya punya kesimilarity dengan beberapa menu yang lain, artinya researchnya juga harus kencang dong di awal. Apa yang membedakan dari si nasi goreng rempah KS ini? Ya ketika kita tadi diskusi kita mau mencoba kuliner dan makanan yang menurut kita itu makanan yang bisa masuk ke segala kalangan itu nasi goreng. Maka kemudian kita diskusi lagi. Kan nasi goreng ini kan mudah ditemuin di mana-mana gitu. Mungkin jarak 50 sampai 100 meter ada tukang nasi goreng. Nah, kita coba nih rasa yang nggak sama dengan yang lainnya. Nah, ketika kita coba-coba kayaknya nasi goreng rempah itu nggak banyak tuh di seantero wilayah kita gitu. Ya. Nah, karena dari situ saya coba riset khusus ke nasi goreng rempah gitu. Ya setelah itu tadi, setelah saya nemukan ternyata responnya berbagai macam nih. Rempah itu kan nggak banyak orang menerima juga gitu. Ada yang terlalu rempahnya kerasa itu, aduh saya nggak ini nih gitu.
Akhirnya saya coba kurangin sampai ketemu titik ya rempahnya terasa tapi bisa mudah diterima oleh berbagai macam kalangan gitu. Nah ketemulah ini bumbu intinya begitu. Tapi artinya pernah sebelumnya rempahnya bener-bener medok itu awalnya pasti gitu ya? Iya. Jujur rasanya bener-bener kayak rempah banget gitu. Ya karena nama kan harus sesuai dong. Sesuai gitu kan. Nah, cuma memang ternyata di lingkungan kami nggak banyak gitu kan. Ada orang yang memang seneng gitu, tapi kan katanya ini bukan nasi goreng, ini mah nasi kebuli atau nasi Timur Tengah gitu kan. Nah, saya mau lebih agak soft biar itu tadi orang masih menikmati lah. Seperti nasi goreng pada umumnya, tapi ada sesuatu pembeda yaitu sedikit rasa rempah tadi. Pakai rempah apa, Mas? Rempahnya sih sebenarnya di berbagai macam reviewan. Kalau saya kan nyobanya kan dari YouTube ya. Pasti semua kalau buka betul, tapi kan ada beberapa yang saya coba tingkatkan. Ya itu tadi yang membedakan dari ilmu yang di YouTube tadi. Kalau bicara rempah ya pasti ada lada di situ, ada ada lengkuas, ada cengkeh, ada kayu manis gitu. Ya berbagai macam rempah yang kita bisa temuin di makanan-makanan Timur Tengah juga ada di sini gitu. Akhirnya masukin di sini. Betul. Waktu orang pertama kali masih ingat nggak pertama kali research terus habis itu dikasih coba ke orang. Ini buat teman-teman juga kali pada saat mencoba satu makanan kadang-kadang kita bikin nih menurut kita ini oke, kita kasih ke orang nggak suka. Tapi kita langsung ngedrop kan. Betul. Berarti emang dia nggak suka gitu. Waktu pertama kali kasih orang banyak yang lebih suka apa yang enggak? Ini ngomongin pertama kali ini ya si rempah yang masih medok banget nih rasanya. Karena waktu di awal saya bilang ke teman-teman gitu ya. Mohon reviewan yang paling jujur gitu. Ya banyak malah minusnya yang saya terima gitu. Misalkan kurang rempahnya di awal gitu. Ada yang bilang gitu juga. Terlalu kuat rempahnya, udah gitu ini kayaknya rasa bumbunya malah kurang enak gitu. Nah, kayak gitu-gitu malah saya jadi tambahan buat saya juga untuk kemudian saya coba lagi tambahin apa kemudian. Jadi ada beberapa bumbu yang saya juga dapetinnya dari itu tadi, dari orang mau bilang bahwa ini kurang sesuatu ciri khasnya gitu. Saya akhirnya beli bumbu, saya tambahin gitu. Cobain. Dan saya serahin lagi, udah enak pas nih. Padahal saya juga waktu itu bumbunya juga belum pernah saya coba dengan nasi goreng ini gitu. Itu aja sih. Trial and error kan menjadi penting ya kalau dalam konteks mau usaha. Kita yang trial biar orang lain yang error ya. Jadi kelinci percobaan gitu. Percobaan tuh. Tapi kenapa masih kekeh di rempah? Apa yang bikin Bang Tigor sendiri, emang gue pengennya rempah nih gitu. Kan biasanya kalau misalnya orang kasih nggak suka, atau mungkin gue mesti coba ayam nasi goreng yang lain kali. Kenapa waktu itu tetap di rempah? Kalau itu tadi, kalau nasi goreng pada umumnya yang kita kan mau segmennya kan pinggir jalan ya. Kayaknya kalau nasi goreng yang bumbu biasa itu kayaknya nggak ada pembeda gitu. Orang akhirnya kan cuma datang karena memang mungkin di sana rame, di sini aja makannya gitu. Nah kalau kita punya keunikan atau kespesialisan, pasti orang pengen datang karena pengen makan makanan kita gitu. Nah itu sih yang menjadi pemicu sama bagaimana nih semangat saya juga untuk terus melakukan uji coba terus di rumah gitu. Sampai akhirnya berhasil. Betul. Sekarang nasi goreng KS ada 2. Artinya ada dua cabang, artinya yang satu berhasil dong sampai Bang Tigor sendiri berpikiran untuk buka 2. Ya kan? Biasanya begitu kan? Harusnya, iya. Harusnya. Ya pasti semua bisnis ada unsur nekatnya lah, pasti kan. Betul. Cerita sampai kita pun di sini akhirnya tahu nasi goreng rempah KS ini bisa laku dan memang enak. Cerita yang si cabang pertama ini kayak gimana? Hari pertama buka sampai akhirnya rame itu kayak gimana, Bang? Ya, jadi ketika saya sudah tidak lagi bekerja, saya tuh yang sama istri sama teman itu berempat kami. Jadi dua pendiri sama pasangannya jualan. Ya namanya usaha di awal turun kan. Langsung? Betul. Yang namanya di awal yang kita lakukan pertama kita mengundang keluarga terdekat gitu. Keluarga lah ya. Minimal kita itu ingin membuat usaha kita terlihat ramai awalnya gitu kan. Ya, tapi dari keluarga lah, kerabat-kerabat sama teman-teman. Ya kalau setelah keluarga nggak datang lagi memang sepi sebenarnya. Kalau bicara kan namanya usaha itu kan susah ya untuk memastikan orang mau datang dengan keinginan nama sendiri. Yang baru gitu kan. Nama yang baru yang belum juga mereka tahu gitu. Pasti kan ya intinya tadi kalau nggak terpaksa ya pasti kan dikasih tahu orang ya kan. Nah, saya ingin ini tuh awalnya tuh 3 minggu ya itulah naik turun lah ya. Nah tiba-tiba ya teman-teman dari teman-teman ex kantor datang
tahu kan usaha saya ada jualan gitu, mereka mendukung, mereka datang. Nah setelah itulah kemudian teman-teman mendukung itu ya menceritakan dan sebagainya. Barulah rame di situ. Ramenya kategori rame banget. Waktu itu ya, karena kan ya itu tadi temen yang namanya teman kantor, teman-teman dari kuliah gitu, sampai ya dukungan-dukungan dari mana ya datang gitu. Ya intinya kita kaget lah gitu dengan kondisi kita awalnya memang ingin usaha yang paling sehari berapa porsi, Iyalah. ini langsung tiba-tiba banyak orang gitu. Tapi kan itu menurut saya ya itu kan jalannya ya, kita harus laluin itu. Tapi kan itu backstory yang bagus banget untuk sebuah brand ya, bisa dibilang gitu. Sempat ngedrop nggak pertama kali bikin, habis itu mungkin nggak sesuai dengan harapan naik pada saat tadi naik turun? Sempat berpikir kayaknya bukan di sini deh jalan. Sempat ada gitunya nggak? Ya kalau kita lihat waktu ya, tentang waktu, saya kan sebenarnya ini kita jalan baru 3 bulan ini usaha ini. Di tadi 3 minggu pertama ya usaha itu naik turun gitu. Tapi kan kita percaya lah yang namanya usaha tuh nggak selalu mudah begitu. Jadi yang pasti saya selalu bicara sama temen, ya kita harus konsisten gitu. Nah makanya dari awal kita sebenarnya waktu itu kita ngasih beberapa promosi lah, termasuk harga kita turunin dulu biar ya itu tadi orang minimal datang dulu lah, coba gitu. Ketika tahu rasa kan mudah-mudahan mereka kembali lagi begitu. Tapi itu tadi pasti tidak mudah gitu. Bahkan sampai sekarang kita komitmen kita tuh gini, kita punya pegawai kan akhirnya kan kita merekrut gitu ya. Nah setelah merekrut ya kita bagaimana mereka tidak berkurang gitu. Maksudnya jumlahnya nggak boleh kita lepas gitu walaupun kita sesepi apapun. Ya caranya gimana ya, kita harus sebagai pemilik berputar Otak lah. strategi otak gitu. Makanya kita punya keinginan buka cabang terus tuh karena itu tadi pangsa pasar di sini udah agak jenuh ya kita harus buka lagi peluang dan sebagainya. Mudah-mudahan sih ya dengan pola seperti itu kan skop konsumen kita kan semakin luas begitu. Tapi kan kalau tadi bisa dibilang ada faktor luck lah. Di sini kan ada namanya faktor luck, tiba-tiba ada teman memberikan dukungan, katanya juga sampai mengerahkan teman-teman mahasiswa segala macam mungkin yang tahu tentang cerita story di belakangnya akhirnya datang dalam bentuk support. Tapi orang kalau misalkan nyoba abis itu nggak enak biasanya ya udah akan jadi bentuk dukungan aja. Tapi orang tetap datang lagi. Repeat ordernya ibaratnya. Berarti kan memang produknya sendiri memang menjual kan? Memang enak berarti dong. Ya sejauh ini sih responnya begitu. Maksud saya ada beberapa yang kita tahu yang mereka kembali, artinya kan mereka puas ya. Ya tapi gitu juga saya nggak bisa meyakini semua orang bahwa rasanya akan puas. Karena kan tadi ada mungkin yang cocok, ada yang enggak gitu kan. Namanya nasi goreng rempah. Tapi minimal saya ada beberapa yang saya tahu bahwa oh dia kembali lagi. Berarti usaha saya on the track nih. Karena menurut mereka pasti rasanya enak atau cukup buat mereka begitu. Yang pasti itu aja buat saya udah cukup gitu. Karena memang dari awal saya sebenarnya pengennya alami usaha saya tuh. Dari awal saya tidak pernah juga mengungkapkan menjual saya. cerita Betul, itu. saya tidak pernah bilang bahwa saya dari ini. Karena sekitar juga kaget gitu ketika booming itu, kemudian kaget loh. Berarti dulu ini tuh yang jual ini ya begitu. Karena memang saya inginnya dari awal tuh kalau nggak enak ya sudah gitu. Saya akan berusaha mengembangkan yang lain atau mencoba memperbaiki rasa sehingga menjadi sampai titik tertentu. Karena memang risikonya ketika booming itu ya itu tadi, kalau saya nggak siap bisa langsung hancur juga gitu. Karena kan orang kecewa dong, datang udah jauh-jauh lama, rasanya juga ternyata nggak enak dan sebagainya. Itu tadi yang membuat saya juga khawatir gitu. Makanya pada waktu itu saya coba langsung merekrut orang untuk membantu kami gitu. Karena kalau kami sendiri yang berempat ini yang menghandle, waduh nggak kepegang. Jadi waktu lagi sempat ada momen di mana lagi rame-ramenya yang kerja cuman 2 pemilik dengan 2 istri. Kalau waktu itu kan kita belum punya belum punya perlengkapan seperti sekarang ya. Itu kami menanak nasi itu dari mulai pagi sampai subuh, dan itu kan pakai kompor ya. Ada kejadian ya itu tadi orangnya terlelap, itu hampir juga itu kalau nggak hati-hati bisa lewat juga rumah. Wah, sampai ada kejadian-kejadian kayak gitu. Ya karena kan ditanak ya kan nyalain kompor, dan kalau airnya udah habis kan dia langsung bakar. Ada lah cerita-cerita untuk memulai usaha ya pasti ada itunya pasti gitu, ada tapi kita nggak pernah tahu nanti 10 tahun ke depan jadi luar biasa. Amin. Mental nih, ngomongin mental. Saya sering di sini bicara soal mental karena nggak semua orang bisa lah berbisnis, tapi mental yang nggak dipunyain kan. Artinya cerita bahwa seseorang bekerja sudah lama dalam satu kantor, habis itu entah dia PHK atau mungkin dia resign sendiri, akhirnya dia banting setir jadi yang lain. Pasti kan ada masa-masa ya bisa dibilang putus asa juga, masa-masa drop lah sampai akhirnya memulai. Mental apa yang Bang Tigor tanamkan sama istri juga ya sampai akhirnya
ya ibaratnya dari pegawai di kantor, terus habis itu memulai warung nasi goreng. Mental apa yang ada di mindsetnya Bang Tigor waktu itu? Ya yang pasti sih nggak boleh putus asa ya, karena kan kita punya keluarga yang harus kita harus kita pikirkan begitu. Nah cuma salah satu trik saya gitu dalam konteks usaha, saya mencari partner gitu. Karena tukar pikiran itu menjadi penting gitu ya. Ketika saya buntu gitu ya, kayak tadi misalkan di awal saya mau usaha, tapi kan dengan kondisi saya waktu itu seperti itu kan, untuk memulai sesuatu yang baru aja agak males gimana betul. sih, lagi putus asa lah, lagi drop lah gitu. Makanya temen itulah yang kemudian bisa memberikan semangat juga gitu. Makanya dari dulu saya pernah usaha juga dan selalu saya mencari partner gitu, karena kekurangan saya ditutupi oleh teman saya, begitupun sebaliknya. Nah di situ sebenarnya kunci buat usaha. Kalau ada yang menurut mereka atau mungkin ada teman-teman di luar sana yang merasa bahwa aduh saya kok memulai usaha susah banget, ya harus cari orang gitu yang memang pola pikirnya dia orang yang memang berbeda sama kita gitu. Kalau kita mungkin banyak pertimbangan, kalau dia mungkin orangnya lebih cepat take action langsung. Nah gitu, itu kan saling melengkapi ya gitu. Nah waktu itu di situ gitu, jadi selain saya juga saya harus maju juga nih, saya harus move on dalam kondisi seperti ini, saya juga dibantu oleh teman saya yang kemudian bisa saling melengkapi gitu. Keren sih, karena tadi ada satu part di mana sebenarnya bisa aja menggunakan di awal bisnis menggunakan cerita aji mumpung tadi kan. Gue punya cerita yang mungkin bisa mendapatkan support, tapi di awal memang tidak menjual itunya ya. Tapi somehow ya orang kalau kasih support kan kasih support aja kan. Betul. Dan ternyata berjalan dengan baik. Ini sekarang moment of truth nih. Saya penikmat nasi goreng, saya harus coba. Ini review jujur boleh berarti ya? Boleh. Boleh ya? Oke. Saya juga deh. Saya juga deh. Udah berapa piring nasi goreng yang dimakan pada saat proses coba-coba research tadi, Mas? Wah, udah nggak kayak itu, karena kan setiap hari ada aja kita coba. Tapi kalau masakan sendiri kita suka bias kan? Iya, betul. Enak, ini enak gitu. Tapi pernah bilang ini nggak enak gitu. Masakan sendiri ini kayak kurang gitu. Iya, di awal karena itu tadi bumbu, pokoknya segala macam. Pakainya kayak bumbu. Jadi malah jadi ngadu bumbu nih, nggak ini. Ada ini, menemukan rumus baru di nasi goreng mungkin. Maksudnya, oh ternyata kalau ininya kebanyakan tuh ininya harus dikit. Ada yang baru nggak pada saat proses research-nya? Menemukan sesuatu yang baru, fakta bahwa memasak nasi goreng itu nggak boleh apa gitu. Kalau yang pasti, ya sebenarnya sih kuncinya ini ya di beberapa unsurnya kayak nasi. Tetap nasi harus nasi perak, itu kan memang kuncinya gitu. Kita dulu nggak emang pakainya kan nasi yang ada di rumah. Ternyata rasanya pasti kurang berbeda. basah, kedut-kedut gitu. Kedua, memang kalau nasi goreng itu sebaiknya makan pada waktu hangat-hangat ya kan. Pasti dong. Tapi kata teman-teman, ini kalau dibawa ke rumah sepanjang dia di rumah bisa dipanasin di microwave misalkan, katanya sih rasanya tetap enak. Tetap gitu. enak ya. Karena nasi perak itu kelemahannya kan ketika udah Keras. kering, keras Keras banget. Betul. Itu Hampir sih. balik lagi kayak ini berasnya, kayak berasnya gitu. Tapi emang kurang sedap sih kalau misalkan terlalu pulen gitu ya, harus agak perak-perak. Iya, betul. Itu yang kalau ini saya ya, hobi kesukaan saya itu. Makanya Sama saya coba. juga. Ini menarik nih. Jadi semua nasinya memang nasi rempah ya? Iya. Nggak ada yang enggak? Enggak. Semua nasi ada Semua rempah. rempah. Yang menarik, salah satu yang paling laku, crispy. Betul. Jadi menu ada berapa sekarang? Menu tuh ada 7. Kalau yang unggulan kita ayam crispy, karena ini sebenarnya dulunya itu saya selain nasi goreng, riset juga tuh ayam-ayaman gitu. Tadinya pengen ayam yang modelnya crispy. Iya, oke. Tapi akhirnya ya udahlah kita kombinasi. Walaupun bentuknya jadi kayak model pok-pok gitu, model-model. Iya, apa sih bilangnya popcorn ya? Iya, popcorn yang udah bentuknya Pop chicken, sorry. Iya. Ini sih coba kita coba. Oh iya, dia pas ya. Nggak boleh kebanyakan, betul. Rempah itu kita coba nasi doang nih. Iya. Ada rempahnya tapi nggak terlalu. Oh iya. Jadi dia nasi rempah. Warnanya kalau rempah tuh memang coklatnya nggak sampai hitam banget, maksudnya nggak sampai pekat banget, dan agak sedikit kehijauan sedikit ya. Sedikit kehijauan sedikit karena mungkin menggunakan lada yang cukup, jadi emang agak pedes pastinya. Bukan pedes sih, apa ya, sembriwing gitu lah. Iya, jadi nggak yang pedes banget tapi emang agak pedes. Tapi yang ini basic nih, nggak pedes. Ini kita kasih level 1. Oh, Biar ada levelnya. rasa pedas tapi bumbunya nggak
nggak hilang kalah rasanya. gitu. Karena kalau terlalu pedas kan si bumbunya malah hilang, kalah sama si pedasnya. Bawang goreng harus lah, jadi ada kayak pahit-pahit sedikit. Iya. Wangi-wanginya bawang goreng sama si popcorn chickennya. Ini semua kita buat juga, bawang goreng kita nggak beli, jadi kita memang buat sendiri. Bener. Ini enak mas. Lulus. Paling bener kalau saya preference mungkin di level 2 atau level 3 kali ya. Biar, ya karena selera kan kalau itu kan. Kalau rekor ada yang level 7, jadi dia kita aja nyoba ini nggak sedikit karena nggak kuat kita satu sendok. Tapi ada yang suka? Ada. Karena kita memang kalau untuk masalah sambal nggak pelit, jadi kalau memang mau dia level berapapun kita kasih. Ini pernah ada ide untuk memberikan warna yang hijau beneran nggak? Misalnya kayak ada sayur kecil-kecil potongan apa gitu dimasukkan di sini. Nah ini kendalanya, jadi di awal memang kita kasih sayur. Oh emang awalnya gitu? Betul, cuma dari ketika kita jual banyak respon konsumen tuh malah yang nggak usah pakai sayur gitu. Saya nggak paham kenapa alasannya gitu. Jadi akhirnya sayur yang kita sudah beli tuh sayang dibuang. Akhirnya kita putuskan karena lebih banyak mayoritas yang nggak menyukai sayur atau nggak tertarik dengan sayur, akhirnya kita nggak pakai sama sekali. Oh, itu aja. Berarti ya. Betul. Artinya sayurnya bukan yang kayak sawi atau apa gitu kan? Oh, sayur. Tapi bisa kayak di dalam nasinya emang sudah di nasinya tuh ada kayak potongan entah daun apa jadi ada warna hijau-hijau gitu. Pernah dimasukkan nggak gitu? Belum sih kalau itu. Belum ya? Nah, tapi nanti mungkin. Iya makanya. Tapi nanti next ini saya mau nyoba yang kambing karena memang rasanya harusnya sih cocok sama iya, betul. kambing. Rasanya memang kalau salah ini jadi memang lebih ke tipikal kebuli ya. Kalau terlalu kuat. Tapi sekarang memang banyak yang juga masukkan bilangnya nasi goreng kebuli jadinya memang. Ya, mungkin itu bisa jadi satu pembeda. Bahkan ada satu restoran di daerah Kebayoran juga dia salah satu jagoannya. Terus untuk jualnya salah satu jagoannya si nasi goreng kebuli. Padahal sebenarnya itu coffee shop dan itu enak menurut saya. This is good. Dengan harga? Kalau yang nasi goreng crispy itu 18.000. Kalau ini 17 kalau anti ampla. Tapi kalau yang standar basic cuma ayam suwir sama telur itu cuma 15.000. Wah, untuk di daerah, maksudnya di daerah yang tempatnya Mas itu masuk banget harganya segitu. Ya karena kita kan mau sama dengan kompetitor lah, minimal kita tidak terlalu jomplang ya. Oke. Ini sistem kedepannya mau dikembangkan secara franchise kah atau apakah? Enggak sih, kami malah berharap kaminya yang terus mengembangkan. Makanya kami 3 bulan ini udah buka yang baru. Kami sih berharap 3 bulan ke depan bisa buka lagi begitu. Karena kan pola kami kan prinsipnya untung nggak terlalu besar gitu. Tapi untung itu ya kami akan lipat gandakan dengan buka cabang. Itu aja sih. Betul. Oh, belum pernah terpikir untuk sistem, karena emang beberapa teman-teman yang kesini entrepreneur rata-rata emang ada 2, dia kembangin sendiri atau franchise. Mungkin Mas Bang Tigor sendiri terpikirnya? Yang jadi kendala itu kan kami dari awal ya masih 3 bulan begitu. Karena sistem berarti kan kalau untuk franchise harus kuat. Betul. Jangan sampai ternyata kami buka franchise belum kualitasnya iya betul di sana lebih rendah dari yang kami itu, yang menjadi hambatan juga. Nah mungkin dengan waktu kami bisa mempelajari lagi bagaimana mekanisme itu, mungkin suatu saat bisa juga. Iya. Punya bisnis usaha yang bisa dibilang dengan modal terbatas, misalnya modal yang cukup lah gitu. Namanya warung kan pasti, warung nasi goreng, teman-teman juga kesini juga banyak memulai dari warung. Tapi mungkin karena mereka udah berjalan cukup lama, akhirnya mereka bisa mengembangkan bisnis yang tapi kendalanya punya bisnis yang dengan modal yang terbatas atau ibaratnya start small tuh apa buat Bang Tigor? Ya nggak banyak pilihan kan. Jadi kita harus dari awal memutar otak memilih suatu fasilitas untuk mendukung usaha kita tuh yang nggak menguras modal kan. Contohnya kita misalkan di awal kan tadinya mau berpikir jual di pinggir jalan begitu. Cuma risikonya pertama ya mengganggu kenyamanan orang begitu, dan kedua kitanya juga susah karena kan harus mobilisasi tempat dengan penyimpanan agak lama. Akhirnya kita kebetulan dibantu sama saudara rekan kami itu, Mas Endro, Mas Novan namanya, dia kasih usahanya itu, tempat usahanya untuk kami bisa jualan. Nah di situ kami bisa menaruh ini gerobak kami. Nah gerobak itu juga kami belinya nggak baru, bekas. Second. Betul. Karena kalau bekas udah menghabiskan mungkin hampir budget lah. Iya, hampir modal kami. Kan kami modal itu kan nggak besar ya kan.
Begitupun dengan fasilitas yang lain kayak kompor, penggorengan, bahkan penggorengan awalnya ya yang ada di rumah dulu lah bisa kita Maksimalin. pakai, betul. Jadi itulah terus berputar, apa kami punya untung kita beli sampai titik tertentu kita bilang enggak, kita harus uang kita simpan untuk punya yang baru cabang lagi. baru gitu. Jadi akhirnya kita punya model seperti itu. Ini saya belajar karena saya kemarin walaupun kita pernah bisnis ini bisnis saya kemarin terpikir bisnis kayak gini juga. Artinya temen yang punya produk, punya masakan, akhirnya kita mau coba. Tapi ya kalau memang artinya saya kasih apresiasi banget karena memang nggak semuanya bisa jalan sih. Kalau nggak ada mentalnya, nggak ada nggak ada keberanian, nggak ada guts-nya. Artinya ini buat teman-teman yang nonton pun sebenarnya bisa memaksimalkan apapun yang ada di rumah, bisa mulai produk ya pasti harus research lah. Oke, sekarang kita ngomongin soal nggak ada pengalaman, terjepit, modal terbatas, siapa lagi ya? Ya itu 3 deh. Tidak berpengalaman, modal terbatas, terus apa lagi tadi? Kondisi sedang terjepit. Gimana caranya memulai? Apa yang harus dipunyai sama seseorang jika ingin memulai usaha dalam kondisi kayak gitu? Yang pasti pertama kan persiapan dulu kan. Jadi ketika saya berdiskusi sudah kita putuskan, kemudian kita ya itu tadi things to do-nya kan. Yang pertama berarti kita ngumpulin modal gitu kan. Yang pasti usaha yang sudah kita kuasai itu lebih mudah untuk memulainya. Karena kan tadi saya sudah siap dengan bumbu, karena memang saya sudah edarkan ke teman-teman, udah rasanya oke. Itu kepercayaan diri langsung tumbuh tuh. Jadi kita semakin kayak, ayo kapan lah, besok. Karena kita udah yakin kan dengan rasa kita gitu. Nah yang kemudian yang menjadi challenging lagi itu tadi, ketika sudah terkumpul pun, ya itu mencari yang kayak tadi gerobaknya juga effort juga, tapi ya harus dijalanin dan pembagian tugas gitu. Jadi saya sama temen kami bagi-bagi, saya di bagian dapur, dia yang menjadi tugasnya mencari. Jadi kami saling enaknya membagi kan, kami bisa saling ini kan, bisa saling betul, dan kita bisa saling nagih gitu. Gimana kok belum dapat aja ya? Dia pasti akan terus memaksakan dirinya juga untuk mencari. Begitupun sebaliknya. Tuh kemarin yang rasanya ini udah diperbaikin belum ke saya? Ya, saya akhirnya memperbaiki. Ya itu tadi saling melengkapi lah. Iya. Kalau saya sendiri mungkin saya jujur saya juga nggak akan bisa berjalan betul. Makanya saya intinya yang pasti minimal 2, nggak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak juga memang agak kendala nantinya kan. Terlalu banyak kepala kan jadi susah juga nanti. Oh, kepemilikannya jangan terlalu banyak juga. Jangan terlalu banyak juga kalau menurut saya. Begitu. Ini di grup ada 4 orang aja, bikin bubur aja lama banget kayak jadi repot. Ya betul, memang semakin idenya semakin kompleks tuh, semakin compact tuh jadi lebih mudah kan sebenarnya untuk eksekusi. Harapannya Mas, yang paling deket deh, ini punya 2 store, yang paling deket mau ngembangin jadi 3 atau mungkin langsung setiap bulan 1 atau apa? Kami target sih 3 bulan 1. Itu aja pencapaian itu sudah kami bisa penuhi, itu menurut saya udah sukses lah. Walaupun kita belum bisa menikmati ya, karena kan apa yang kita dapatkan dari ini terus puterin. Karena itu tadi yang namanya usaha kita nggak boleh nikmatin dulu lah, kita sampai titik tertentu kita melihat orang lain juga seperti itu kan. Saya sih jujur ya banyak juga terinspirasi dengan keberhasilan orang-orang yang rata-rata mereka nggak gampang gitu, dan itu yang harusnya kita juga jadikan contoh buat kitanya gitu, bahwa memulai sesuatu itu pasti ada pengorbanan gitu. Harus. Itu kan ibaratnya kalau istilah anak sekarang kalau di dunia startup katanya bakar duit dulu kan kayak gitu kan. Kita tanam dulu, bahkan ini bicaranya bukan bulan, kadang ya years gitu, tahunan gitu. Tapi hopefully Mas kalau udah ada niat, komitmen, saya sih yakin dengan rasa begini, insya Allah mungkin dari sini kan biasanya rata-rata semua brand restoran juga awalnya 1 menu, tiba-tiba berkembang jadi banyak kan, ide kita nggak pernah tahu ya pada perkembangannya. Nasi goreng crispy udah, nasi goreng rempah crispy, kita sekarang main 3 lawan 3 dulu nih Mas. Mas atau Bang Tigor bisa nanya-nanya saya juga bisa nanya-nanya Bang Tigor. Siap. Seru nih. Oke, gantian. Mungkin Bang Tigor boleh nanya sama saya dulu nih. 1 pertanyaan, silakan. Oke. Kalau sekarang lu dapet investor kaya raya, apa yang mau lu buat? Itu aja. Saya nih, nanya saya kalau punya investor kaya raya, saya bikin brand kosmetik. Waduh, saya tahu nih. Lagi rame soalnya. Kosmetik sih kayaknya. Kosmetik. Ya artinya bisa memanfaatkan orang-orang dekat saya. Terus juga
Saya juga gini-gini pakai kosmetik juga biar tidak ada kerutan-kerutan di sekitar mata. Tapi bener emang itu salah satu yang lagi hot sih. Kan ngomongin investor kaya raya kan? Siap, iya betul. Nggak ada terbatas modal berarti. Bang Tigor, baik. Jujur, berapa modal Bang Tigor saat awal buka bisnis? Satu orang 4 juta, jadi kami berdua modalnya 8 juta. Oke. Kalau omset per hari paling tinggi berapa? Paling tinggi hampir 2 juta mungkin. Sehari Iya. paling tinggi. Paling tinggi. Sehari tuh ya. Waktu itu ya, waktu pas Lagi rame-ramenya. kita bicara. Oke, kalau dibikin standar kayak 30. Sebulan 60 juta sih sewa paling berapa kan? Itu kan dulu. Amin, kita aminin aja. Amin, baik. Bang Tigor Oke, silakan Bang. sekarang. Kalau bisa milih satu orang di luar sana, mau jadi apa? Mau jadi siapa? Waduh, susah juga nih. Harus pebisnis? Bebas ya? Kayaknya di sini bebas. Hah? Bebas. Kalau boleh memilih di luar sana mau jadi siapa? Cristiano Ronaldo lah. Paket lengkap itu Bang. Jadi ini ya olahragawan dan main bola tiap hari ya kan. Ganteng paripurna. Kaya melintir bener. Aduh, follower paling banyak sedunia isinya ya kan. Udah paling jadi dia. Gantian ya Bang. Siap. Kalau bisa ulang waktu saat Bang Tigor buka bisnis, apa yang mau diubah atau apa yang mau ditambah? Ada nggak yang mau andaikan sesuatu nih gimana gitu dulu waktu awal? Kalau dikasih kesempatan gitu ya untuk memulai dari awal ya mungkin kalau saya sih berharap bisa kita waktu itu bisa mencari alternatif makanan lain gitu. Jadi nggak hanya nasi goreng gitu. Karena memang faktanya orang yang datang nggak hanya suka nasi tapi kan suka selain nasi itu mie gitu. Tapi waktu itu karena waktunya mepet jadi kita nggak bisa. Jadi saya sih waktu itu kalau berharap bisa muter, saya mencari lagi bumbu mie biar saya bisa jual. Kalau sekarang mungkin next lah karena kan ini aja udah cukup waktunya buat saya untuk mempersiapkan. Tapi akar ke situ? Iya, pasti dong. Iya, untuk tambahan. Sepaket soalnya kan biasanya kan? Betul. Tapi saya mencari bumbu yang ini kan bumbu satu untuk semua ya. Kalau mie itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus saya cari. Dan saya berusaha untuk menyajikannya juga berbeda dengan yang udah pernah ada pada umumnya ya gitu ya. Harus mencari pembeda itu yang betul. Kan sih. Hopefully kan tidak hanya nasi goreng rempah KS tapi jadi rumah makan KS dong. Amin. RMKS, rumah makan kampung sawah. Mantap. Gantian Mas. Baik, kuliner lokal atau kuliner asing? Lokal pastilah. Apa tuh? Nasi goreng rempah KS. Tapi serius emang pasti kita sekangen nih kalau tadi ngomong lu internasional kan? Iya. Kalau kita keluar negeri itu pasti satu mau di mana lah Eropa, Asia pasti kita akan cari tuh. Walaupun udah 3 hari ya nggak usah lama-lama 3 hari pasti kita cari restoran yang jual makanan kita karena emang lidah kita nggak bisa. Kita butuh bumbu yang ya rempah tadi yang memang di makanan luar tuh kemungkinan sulit dan rata-rata di luar negeri itu makanan atau restoran yang muncul itu pasti ada pengaruh Asianya entah Turki, entah Thailand, entah Indonesia, Malaysia itu pasti. Pasti ya. Jadi lokal pasti. Tetap ya. Pasti harus lidah lokal kita. Bang Tigor buat inovasi produk baru, ngebuat inovasi produk baru tapi kurang laku. Atau bertahan dengan produk lama tapi pelanggan bosan. Nah, ini berat nih. Coba saya ulang ya. Oke. Jadi Bang Tigor mendingan inovasi lagi bikin yang baru, tapi nggak laku. Atau ini aja, tapi pelanggan bosan. Dua-dua gak ada yang enak. Kenapa harus dipilih? Mendingan mana lah? Saya pasti yang pertama inovasi. Jadi kalau kita bicara nggak laku itu kan masalah ini ya, masalah hasil yang memang itu belum tentu kita. Ya kita udah tahu lah bahwa kita mencoba pasti hasilnya bisa laku, bisa nggak laku. Betul. Tapi nggak boleh berhenti inovasi kan. Ketika nggak laku ya kita terus menerus gitu. Makanya saya bilang yang pertama karena inovasi kuncinya gitu. Laku mah masalah urusan hasil lah, ada urusan Allah lah, atau urusan Tuhan lah. Ini kan kitanya dulu kan, kitanya mau milih yang mana kan gitu. Betul, saya juga setuju sih. Artinya kita kalau mau sesuatu ya kita harus growing, artinya percaya sama proses kan. Gitu. Baru abis itu kita lihat hasilnya kayak seperti apa. Kayak sekarang mungkin Bang Tigor juga memang lagi berfokus dengan proses kan. Iya. Hasil bisa naik, kadang bisa turun. Betul hopefully lah Mas, kalau ngeliat dari Bang Tigor sih kayak bisa Mas, bisa Bang ya. Karena kalau Tigor tuh pasti Bang. Buat Bang Tigor, saya lihat semangatnya, terus juga udah pengalaman sekian lama bekerja, insya Allah sih
Amin. Growing nggak jadi masalah. Oke. Bang Tigor, thank you banget. Sama-sama, Kita juga Ben. support ya, teman-teman juga support Siap. ya. Nah, tepuk tangan dong buat Bang Tigor. Dan buat teman-teman juga yang baru memulai usaha, please do like Bang Tigor. Nggak usah takut, coba cari partner yang cocok. Kadang bukan masalah skill atau kehebatan aja deh, pada saat kita ngedrop kita punya partner yang bisa membuat kita terus semangat gitu ya. Jangan lupa kalau suka videonya di like, di share, di komen, tonton terus dong Di Atas Meja Makan hanya di channel YouTube Vidi Vici Seleb.